Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rajendra Frisararjo dengan NIM 189. Dengan saya Ananda Fakih dengan NIM 328. Dan saya Dani dengan NIM akhir 316. Saya Nira Rosabel dengan NIM 177. Saya Shinodayu dengan NIM 186. Saya Agna Mikaela Ramadhani, NIM 187. Oke, baik. Jadi di sini kami akan menjelaskan worksheet yang telah kami buat mulai dari minggu 9 sampai ke minggu 11. Jadi kita akan menjelaskan lebih dahulu mengenai service blueprint. Sebelum itu, kami akan menjelaskan latar belakang tentang website yang kami buat. Jadi kita itu membuat website tentang Unesa Parkir. Nah, jadi project ini itu berawal dari keresahan yang sering banget dirasakan oleh mahasiswa tersendiri. Khususnya waktu mencari tempat parkir di kampus, kadang parkiran itu penuh, nggak tahu mana area dosen ataupun mahasiswa. Nah, bahkan juga ada yang bingung lokasi parkir di tiap fakultas di mana. Jadi, service blueprint ini berfungsi sebagai alat visual dan analisis yang menggambarkan secara menyeluruh bagaimana layanan Indonesia Parkir berjalan. Mulai dari interaksi pengguna, mahasiswa, proses di belakang layar seperti admin ataupun satpam, hingga sistem pendukung digital yang digunakan. Lalu, saya akan menjelaskan pada bagian awal yaitu adalah action, menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas utama yang dilakukan oleh pengguna, tugas satpam ataupun admin IT selama proses parkir berlangsung. Kegunaannya adalah untuk memahami alur bagaimana kegiatan dari awal sampai akhir, sehingga sistem bisa dirancang agar mendukung setiap langkah tersebut secara efektif. Nah, lanjutnya saya akan menjelaskan step by step-nya. Untuk action, yang pertama adalah mahasiswa membuka website atau aplikasi parkiran kampus. Jadi ini adalah langkah awal di mana mahasiswa itu mulai mengakses layanan digital Unesa Parkir untuk mencari tempat parkir. Lalu yang kedua, ada melihat peta parkir untuk menemukan area kosong. Jadi ini adalah mahasiswa akan melihat kayak peta interaktif yang menampilkan lokasi area parkir dan status status ketersediaannya parkiran mana yang kosong. Lalu yang ketiga, memasukkan data kendaraan. Pada tahap ini, mahasiswa bisa menginput data kendaraannya agar sistem dapat mengenali pengguna dan mencatat riwayat parkir dengan lebih akurat. Lalu ada parkir dengan sesuai area yang ditentukan. Setelah menemukan area kosong, mahasiswa menempatkan kendaraannya di lokasi tersebut sesuai informasi yang ditampilkan pada peta digital. Yang kelima, jika terjadi kehilangan, mahasiswa melapor lewat fitur loss report. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, mahasiswa dapat langsung mengisi laporan melalui fitur khusus di website ataupun aplikasi. Lalu yang keenam ada satpam memeriksa laporan dan menindaklanjuti. Jadi di sini itu laporannya yang dikirim oleh mahasiswa akan diterima langsung oleh satpam atau langsung dilakukan pemeriksaan di lapangan dan verifikasi data. Lalu ada admin IT menerima laporan dan memperbarui status keamanan. Di sini itu laporan ditindaklanjuti, admin IT akan mencatat hasilnya dan sistem memperbarui status keamanan area parkir secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada touch point. Touch point ini menjelaskan titik-titik interaksi antara pengguna dan sistem, yaitu semua momen ketika mahasiswa satpam ataupun admin berhubungan langsung dengan website ataupun aplikasi. Untuk step pertama, ada halaman login atau register. Jadi di sini mahasiswa dengan sistem untuk masuk ke akun itu mengakses fitur parkir. Lalu yang kedua, dashboard parkir, tempat mahasiswa melihat tampilan umum, status parkir, dan berbagai menu seperti peta area, laporan, dan notifikasi. Lalu yang ketiga, ada peta interaktif untuk area parkir. Di sini itu menampilkan area visualisasi area parkir kampus secara real time, memperlihat lokasi yang masih kosong ataupun sudah terisi. Lalu ada form laporan kehilangan. Fitur ini digunakan untuk mahasiswa biasanya untuk mengisi dan mengirim laporan kehilangan kendaraan secara real time. Lalu ada notifikasi dan reminder digital. Jadi ini tuh memberikan pemberitahuan otomatis kepada mahasiswa mengenai status parkir seperti laporan kehilangan ataupun perubahan keamanan. Lalu ada fitur edukasi aturan parkir. Di sini itu berisi informasi dan panduan mengenai aturan tata tertib serta tips keamanan parkir di area kampus. Yang ketujuh ada live chat ataupun chatbot. Jadi ini sarana komunikasi langsung untuk mahasiswa jika mengalami kendala teknis atau ingin menanyakan informasi tertentu. Selanjutnya ada Satpam Dashboard atau admin panel. Jadi di sini adalah antarmuka yang digunakan oleh Satpam dan admin untuk memantau laporan mengatur kendaraan dan memperbarui status area parkir. Lalu ada mail and push notification. Di sini adalah media pengingat digital yang dikirimkan untuk
ke pengguna atau pihak terkait agar tetap mendapatkan update terbaru. Yang terakhir ada area fisik parkir, signage atau QR code. Nah, di sini itu terdapat titik kontak di dunia di mana pengguna itu dapat memindai QR code atau melihat tanda fisik area parkir untuk verifikasi dan informasi tambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada actors. Jadi actors ini adalah siapa saja yang terlibat dalam layanan Unesa Parkir ini. Jadi intinya mereka yang berinteraksi langsung ataupun tidak langsung dengan sistem. Nah, salah satunya ada mahasiswa yang menjadi pengguna utama. Mereka yang parkir, mereka juga yang melihat peta, dan juga mereka yang melapor. Yang kedua ada satpam. Satpam di sini bisa menjadi penerima laporan dan juga sebagai pengatur parkir. Yang ketiga ada admin IT. Jadi admin IT di sini berguna untuk pengelola sistemnya ataupun mengurus database laporan. Dan yang terakhir ada dari kampus ataupun manajemennya yang mengambil kebijakan ataupun evaluasi. Dan yang selanjutnya ada visible activities. Visible activities atau aktivitas yang terlihat, yaitu apa aja sih yang dilakukan oleh pengguna atau user, dan apa yang terlihat di permukaan layar. Jadi intinya hal-hal yang bisa dilihat secara langsung baik oleh pengguna maupun petugas di layanan depan. Nah, contohnya di sini ada ketika kita membuka website parkir kampus melalui browser ataupun link yang dibagikan. Yang kedua ada melihat ketika kita melihat peta, area parkir, dan juga status umum. Yang ketiga ada saat kita mengakses link Google Maps untuk menunjukkan navigasi menuju lokasi parkir. Yang keempat ada membaca informasi aturan parkir dan juga tips-tips keamanan yang tersedia di halaman utama. Dan yang kelima ada melihat status laporan dan juga tanggapan satpam. Dan yang terakhir ada kita bisa mengisi form laporan kehilangan barang ataupun helm ataupun STNK tanpa harus login. Dan yang kelima ada invisible activities, yaitu aktivitas yang tidak terlihat. Jadi proses di balik layar yang mendukung layanan, tapi tidak terlihat oleh penggunanya. Jadi intinya ini tuh aktivitas backstage atau aktivitas di balik layar dan orang-orang yang bekerja di balik layar agar layanannya tetap berjalan. Contohnya ada sistem mencatat dan memperbarui data area parkir, jadi real-time update. Yang kedua ada satpam memverifikasi laporan dan juga menginput hasil pengecekan. Yang ketiga ada admin IT yang menyimpan log aktivitas dan juga mengatur hak akses pengguna. Dan yang keempat adalah kampus untuk menganalisis data untuk perbaikan kebijakan parkir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan risk atau resiko dari website yang sudah kami buat. Yaitu ada beberapa kendala yang mungkin terjadi. Contohnya seperti mahasiswa masih sering parkir sembarangan dan belum terbiasa memakai sistem. Kadang juga laporan kehilangan tidak tersampaikan dengan baik karena adanya gangguan sistem atau koneksi internet kampus yang tidak stabil. Selanjutnya ada findings atau temuan yang bisa kami dapatkan dari website ini juga. Dari hasil analisisnya, website parkir sudah cukup efektif dan mudah diakses. Terutama kalau kita bukanya itu lewat handphone. Fitur Google Maps itu sangat membantu mencari lokasi parkir dengan cepat. Tetapi masih perlu ada notifikasi otomatis untuk laporan kehilangannya. Seperti kami juga harus mengirim email untuk memberi notifikasi ke admin Unesa Parkirnya. Lalu pengawasan satpam tetap penting dan partisipasi mahasiswa dalam memberi feedback masih kurang. Desain webnya juga bisa dibuat lebih interaktif supaya pengalaman pengguna menjadi lebih baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.